greedy. Bisa membuatmu jatuh miskin, bukan karena kamu tidak mampu, tetapi karena mereka mengendalikan, mengeksploitasi, dan menyabotase kehidupan finansialmu. Mereka membuatmu bergantung secara finansial. Di awal hubungan, mereka mungkin berkata, Biar aku saja yang mengatur uang. "Kamu gak usah kerja, aku yang tanggung." Sekilas terdengar seperti perhatian, namun lama-kelamaan korban kehilangan penghasilan, pengalaman kerja, dan kemandirian ketika ingin pergi dari hubungan tersebut. Korban merasa tidak punya pilihan karena tidak memiliki sumber penghasilan. Menggunakan uang sebagai alat kontrol. Bagi banyak pelaku dengan ciri NPD, uang bukan hanya alat transaksi, tetapi juga alat untuk mempertahankan kendali. Mereka bisa Memberi uang hanya jika korban menurut menginterogasi, setiap pengeluaran menolak memenuhi kebutuhan dasar, sebagai bentuk hukuman. sengaja membuat korban merasa harus meminta izin untuk membeli hal-hal sederhana. Korban akhirnya hidup dalam kecemasan dan merasa tidak berhak mengatur hidupnya sendiri. Menggunakan uang sebagai alat kontrol. Bagi banyak pelaku dengan ciri NPD, uang bukan hanya alat transaksi, tetapi juga alat untuk mempertahankan kendali. Mereka bisa Memberi uang hanya jika korban menurut, menginterogasi setiap pengeluaran, menolak memenuhi kebutuhan dasar sebagai bentuk hukuman. sengaja membuat korban merasa harus meminta izin untuk membeli hal-hal sederhana. Korban akhirnya hidup dalam kecemasan dan merasa tidak berhak mengatur hidupnya sendiri. Mengeksploitasi penghasilan korban. Tidak sedikit korban yang justru menjadi pencari nafkah, tetapi hasil kerjanya diambil atau dikendalikan. Misalnya, Meminta korban menanggung seluruh kebutuhan rumah, meminjam uang tanpa niat mengembalikan, memanfaatkan nama korban untuk utang atau cicilan. lama-kelamaan tabungan habis, utang menumpuk dan kondisi finansial korban memburuk. Menyabotase kemampuan korban untuk mandiri. Ketika korban mulai berkembang, pelaku bisa merasa kehilangan kontrol. Mereka mungkin Meremehkan pekerjaan korban membuat korban terlambat, atau gagal bekerja, mengganggu usaha, atau bisnis korban membuat korban kelelahan secara emosional. hingga sulit fokus bekerja. Bukan karena korban tidak mampu, tetapi karena energinya habis untuk bertahan dalam hubungan yang melelahkan. Timah memaksa korban memenuhi gaya hidup mereka. Sebagian pelaku sangat membutuhkan citra diri yang terlihat sukses. Akibatnya, korban didorong untuk membeli barang mahal, menanggung gaya hidup yang sebenarnya di luar kemampuan.
berutang demi menjaga penampilan atau status sosial. Korban akhirnya mengalami tekanan ekonomi demi mempertahankan citra yang bukan miliknya. Trauma membuat korban sulit bangkit. Setelah hubungan berakhir, Luka psikologis sering masih tertinggal. korban bisa mengalami Sulit mengambil keputusan. Takut mengelola uang karena selalu dikritik. Kehilangan rasa percaya diri untuk bekerja atau membangun usaha. merasa tidak layak memiliki kestabilan finansial, Inilah mengapa dampaknya bukan hanya kehilangan uang. tetapi juga kehilangan rasa aman. Financial abuse adalah bentuk kekerasan yang sering tersembunyi, Tujuannya bukan sekadar mengambil uang, tetapi membuat korban kehilangan pilihan dan semakin bergantung